Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ilham Saifullah. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi soal salah satu gangguan mental yang diderita oleh manusia yang ternyata kasus di dunianya itu cukup banyak loh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mulai dari definisi, penyebab, gejala, sampai stigma yang terjadi di masyarakat. Nah, oh ya, video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi klinis. Nah, daripada lama-lama ya kan, kita langsung lanjut aja kali ya ke video pembelajarannya. Sekitar. Baik, di sini saya akan memulai video pembelajarannya nih. Nah, gangguan mental atau gangguan jiwa yang kali ini kita akan bahas yaitu adalah skizofrenia. Nah, kira-kira apa aja sih yang ingin kita bahas? Di sini kita akan membahas yaitu pertama dari definisi apa sih skizofrenia itu. Lalu, yang kedua, apa sih sebenarnya penyebab dari skizofrenia ini? Lalu yang ketiga, ada gejala-gejala apa aja sih yang menunjukkan kalau seseorang itu terkena skizofrenia? Lalu yang terakhir ada stigma masyarakat soal skizofrenia. Baik, sebelum dimulai, saya ingatkan kepada para penonton untuk tidak pernah self-diagnose atau mendiagnosa diri kalian sendiri. Jika kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan jiwa, harap hubungi psikolog atau psikiater yang sudah profesional di bidangnya. Baik, kita lanjut. Materi yang pertama yaitu soal apa itu skizofrenia. Baik, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan yang menyerang pikiran, perilaku, dan juga emosi yang dimiliki seseorang. Pada umumnya, gangguan ini ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta oleh afek yang tidak wajar nih. Nah, gejala-gejala yang biasanya dialami oleh penderita skizofrenia ini adalah psikosis, atau kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Karena orang yang menderita skizofrenia ini bisa melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Hal-hal yang sebenarnya hanya ada di pikiran mereka sendiri. Nah, data dari American Psychiatric Association pada tahun 1995 menyebutkan 1% populasi penduduk dunia menderita skizofrenia nih. 75% dari penderita skizofrenia mulai mengidap pada usia 16 sampai 25 tahun. Nah, kenapa sih kira-kira pada usia ini malah paling banyak loh, 75% loh. Nah, usia remaja dan dewasa muda ini memang beresiko tinggi karena tahap kehidupan ini penuh dengan stresor. Jadi, seseorang pada usia 16-25 tahun itu lebih banyak mengalami hal-hal yang membuat dirinya stres atau banyak pikiran begitu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu apa sih sebenarnya penyebab dari skizofrenia ini? Nah, sebenarnya penyebab dari skizofrenia ini seperti gangguan jiwa atau gangguan mental lainnya. Ia tidak memiliki penyebab spesifik yang menyebabkan skizofrenia itu terjadi nih. Tapi di sini ada beberapa hal yang bisa berpengaruh kepada skizofrenia. Yang pertama, ada bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal pada seseorang. Lalu yang kedua,
adanya beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran, seperti malnutrisi, kekurangan oksigen, atau paparan racun dan virus yang dapat memengaruhi perkembangan otak nih. Nah, yang selanjutnya memiliki riwayat keluarga dengan penyakit yang sama, yaitu skizofrenia. Lalu yang selanjutnya, kelahiran prematur. Lalu, yang selanjutnya yaitu peningkatan aktivasi pada sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya ada ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin dalam tubuh. Lalu, nah ini nih yang terakhir. Kalian sebagai remaja nih, apalagi ya yang lagi senang-senangnya atau orang-orang dewasa, itu jangan sampai kena deh obat-obatan kayak gini, karena mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengubah pikiran, yaitu psikoaktif atau psikotropika, selama masa remaja dan dewasa muda, itu dapat menyebabkan skizofrenia. Wih, serem banget kan? Makanya hati-hati ya. Kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu apa aja sih gejalanya gitu. Nah, sebenarnya gejala dari skizofrenia ini itu memiliki 3 secara garis besar. Yang pertama, ada gejala negatif. Nah, gejala skizofrenia negatif ini muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan motivasi hidup menghilang. Nah, umumnya orang-orang ini akan merasakan sulit konsentrasi, lalu tidurnya mulai tidak normal, dan dia tidak punya semangat hidup. Gitu. Lalu gejala yang kedua yaitu gejala positif. Gejala positif dari skizofrenia ini biasanya berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya perubahan pada perilaku seseorang secara drastis. Seseorang dapat melihat, mendengar, bahkan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau hanya dalam pikirannya saja. Nah, ini nih yang serem. Karena orang yang menderita skizofrenia dengan gejala positif ini itu bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada, bisa mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Nah, sekedar informasi aja nih, Feby Putri itu pernah mengeluarkan lagu Halu yang ternyata itu menceritakan tentang skizofrenia nih. Kalau penasaran, boleh kali dicek lagunya. Nah, lalu, gejala yang ketiga yaitu gejala kognitif. Gejala kognitif ini biasanya menyerang konsentrasi seseorang. Contoh sederhananya adalah saat kita sedang belajar dan sangat sulit berkonsentrasi. Jadi, pelajaran-pelajaran itu kayak susah masuk gitu. Tapi ingat, tadi pesan di awal, kalau kalian merasakan hal-hal atau gejala-gejala yang mirip, jangan pernah mendiagnosa diri sendiri dulu. Kalian harus pergi ke orang yang sudah profesional. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya. Yaitu apa sih stigma skizofrenia di masyarakat? Nah, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa 7 dari 1.000 populasi penduduk dewasa di dunia dengan rentang usia 15-35 tahun adalah penderita skizofrenia. Hal ini menunjukkan bahwa 21 juta penduduk di dunia merupakan penderita skizofrenia. Wah, banyak banget kan? Nah, berdasarkan riset Kementerian Dasar Indonesia, proporsi rumah tangga yang memasung penderita skizofrenia sebesar 1.655 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang melakukan pemasungan yaitu sebesar 14,3%, dan pemasungan terbanyak terdapat di pedesaan. Orang-orang dengan skizofrenia ini sudah sering kita lihat dipasung di suatu tempat yang gelap, suatu tempat yang tidak terurus, dengan kaki dirantai, karena mereka mengira bahwa orang-orang dengan skizofrenia ini adalah orang-orang yang mungkin kerasukan atau orang-orang yang
penuh amarah dan tidak bisa dikendalikan. Padahal tidak seperti itu. Bukan seperti itu penanganannya. Nah, lebih dari 69 orang dengan skizofrenia ini tidak menerima perawatan yang tepat, seperti pemasungan tadi. 90% orang dengan skizofrenia yang tidak diobati tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selain itu, banyaknya orang-orang dengan berpenghasilan rendah ini dan kurangnya pemikiran untuk mengobati skizofrenia ini ke tenaga yang lebih profesional menjadikan angka skizofrenia melambung tinggi. Nah, saya punya sedikit kata-kata nih. Nah, orang-orang dengan penyakit mental apapun, penyakit gangguan mental, gangguan jiwa apapun, mereka itu butuh pelukan dan rangkulan, bukan pasungan dan pukulan. Jadi mungkin seperti itu video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.